Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Fendi. Selaku dosen Literasi Data dan Internet Universitas 11 Maret, perkenalkan saya Puspita Ayuandayani dengan NIM F0420051 akan menjelaskan dampak COVID-19 di bidang ekonomi dari artikel-artikel yang saya dapat dari internet kemarin. Pendahuluan, virus COVID-19 dimulai di Wuhan, China pada Desember 2019 dan sekarang menjadi pandemi yang menyerang secara global ke 213 negara di dunia. Berbagai sumber juga mengkonfirmasi bahwa COVID-19 menyebar dari manusia ke manusia. Untuk mengurangi penyebaran secara luas, beberapa negara membatasi kegiatan sosial antar manusia, bahkan memberlakukan lockdown untuk menutup penyebaran. Tentunya, cara ini akan menimbulkan efek yang tidak biasa dari kehidupan sebelumnya, yaitu berupa efek negatif maupun efek positif di segi ekonomi. Efek inilah yang akan dibahas dan akan disimpulkan dari berbagai sumber artikel yang ada. Dampak ekonomi secara umum. Organisasi Perdagangan Dunia mengatakan volume perdagangan global diperkirakan menurun 13% dan 32% pada tahun 2020. Pandemi telah menciptakan ketidakpastian yang sangat besar dalam arus modal global, dan diperkirakan juga akan terus menurunkan devisa negara. Dan tentunya akan memangkas keuangan global 30% hingga 40% selama periode 2020 hingga 2021 ini. Dampak ekonomi di segi fasilitas dan sistem perawatan kesehatan. Rumah sakit di dunia masih harus mempersiapkan lonjakan pasien rawat inap, memperkerjakan tenaga kerja cadangan, membayar lembur kepada staf, mendidik staf, mendapatkan APD, dan mengatasi kekurangan APD akibat pandemi. Karena kecemasan pasien terkait COVID-19, pembatalan hampir semua janji rawat jalan pun terjadi. Dengan meningkatnya biaya terkait COVID-19 dan hilangnya pendapatan, mulai dari pembatalan kunjungan rawat jalan, prosedur elektif, dan operasi elektif, rumah sakit di seluruh negeri menjadi terdesak secara finansial. Dampak ekonomi dari tindakan pemerintah selama COVID-19. Pemerintah memberlakukan lockdown, pembatasan perjalanan, dan karantina. Kebijakan ini memiliki efek langsung dan tidak langsung pada pengembalian pasar saham. Untuk efek langsung, tindakan jarak sosial ini memiliki efek negatif untuk pasar saham karena mempengaruhi aktivitas ekonomi. Sebaliknya, pengendalian pemerintah dan respon kesehatan cenderung mengarah ke arah positif, yaitu secara tidak langsung akan terjadi pengurangan intensitas wabah COVID-19. Kinerja rantai pasokan di masa COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kinerja logistik rantai pasokan menghasilkan pertumbuhan yang positif. Pasokan sangat penting untuk kelancaran fungsi ekonomi, untuk meminimalisir gangguan yang bisa kapanpun terjadi, dan jika terjadi akan menimbulkan kemacetan dan merugikan bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketahanan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 dari negara Eropa Tengah Timur (CEE). Wilayah 9 negara Eropa Tengah dan Timur, Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Rumania, dan Slovenia mengeluarkan kebijakan regional untuk pemulihan. Hal ini dinilai dengan berfokus pada satu wilayah dari satu negara, hasilnya akan lebih maksimal. Pendekatan regional membuat lebih mudah mengidentifikasi pengaruh faktor ekonomi, sebab walau mempunyai permasalahan dari penyebab yang sama, setiap daerah akan mengalami dampak yang berbeda dan tentunya akan membutuhkan solusi yang berbeda. Dampak pemulihan ekonomi China setelah pandemi COVID-19 terhadap negara lain.
China adalah negara pertama yang menunjukkan pemulihan setelah keterlambatan ekonomi. Dan ternyata efek limpahan dari pertumbuhan ekonomi China paling besar berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara berpenghasilan menengah ke atas 0,17%, ekonomi pertumbuhan negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah 0,16%, dan negara-negara berpenghasilan tinggi 0,15%. Broadband dan pertumbuhan ekonomi di China. Broadband atau internet berkecepatan tinggi. Koefisien elastisitas antara Maret dan April 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB lebih besar selama periode pandemi COVID-19 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena lebih banyak orang yang menggunakan broadband untuk bekerja di rumah selama periode pandemi dibandingkan selama periode normal. Sehingga broadband memiliki efek penting dalam suatu perekonomian karena mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menarik investasi asing karena internet telah menjadi lebih berintegrasi dengan industri lain. Dampak lockdown di India pada sektor ekonomi dan sektor tenaga listrik. Pemerintah India mengumumkan 21 hari lockdown pada 25 Maret 2020, bahkan telah diperpanjang hingga 30 Mei. Bank Pembangunan Asia memperkirakan bahwa pertumbuhan PDB di India untuk tahun 2020 hingga 2021 akan turun 4%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pasokan dari pembangkit listrik tenaga termal berbasis batu bara telah berkurang hampir 26%. Efek keterlambatan ekonomi di Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi negara yang paling terpukul oleh pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak hanya menyebabkan penurunan besar dalam hasil ekonomi, tetapi juga menyebabkan penurunan tajam dalam emisi karbon dan energi konsumsi di Amerika Serikat. Energy Information Administration memprediksi bahwa setelah emisi karbon Amerika Serikat berkurang 2,9% pada 2019, emisi karbon terkait energi akan berkurang 11,5% dan konsumsi energi akan berkurang 7,8%. Dampak COVID-19 pada sektor ekspor ternak Somaliland ke Arab Saudi. Sektor peternakan memerankan peran penting ekonomi dalam perekonomian Somaliland, terutama melalui penerimaan dari ekspor. Kerugian akibat COVID-19 saja sekitar 42 juta US dollar, dan pemerintah Somaliland juga kehilangan pendapatan pajak sekitar 8% dari total kerugian. Hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 telah mengganggu acara budaya penting haji, di mana ternak dan pergerakan manusia terkait dengan aktivitas semacam itu memerankan peran penting. Kesimpulan, dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 memang benar adanya dan dialami di semua negara di dunia. Kita juga dapat mengetahui dampak-dampak ekonomi dari COVID-19 ini tidak selalu soal dunia industri, tapi juga pasar saham, dan ternyata juga di bidang peternakan mengalami dampak yang sama. Adanya pembatasan kegiatan juga bukan penghalang bagi kita untuk terus bangkit maju dengan melakukan inovasi dengan memanfaatkan broadband seperti yang dialami di China, untuk mendirikan semacam toko online yang kemudian mengiklankan produk kita ke media sosial secara global. Jadi untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi ini, tergantung dari kemauan kita dan kemahiran kita untuk melakukan inovasi baru untuk dapat menarik minat orang banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.